Probolinggo, Hajah Puput Tantrianasari SE, meresmikan Rumah Batik Koperasi Adikarya Probolinggo Sejahtera yang berada di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Rabu 24 Februari 2021 pagi. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan peresmian dan pengguntingan untean bunga melati di depan pintu masuk Rumah Batik Kabupaten Probolinggo. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan produk-produk batik, bordir, dan aksesoris yang diproduksi oleh pengrajin di bawah naungan Adikarya Perajin Batik, Bordir, dan Aksesoris atau biasa disingkat dengan APBBA Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PT PJB UP Paiton Mariono, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Ketua Perempuan Tani HKTI Kabupaten Probolinggo Dr. Mirah Samia, sejumlah Kepala OPD, organisasi perangkat daerah, dan Forkopimka Keraksaan, serta para anggota APBBA Kabupaten Probolinggo. Ketua APBBA Kabupaten Probolinggo, Mahrus Ali, menyampaikan, keberadaan Rumah Batik Kabupaten Probolinggo ini tidak terlepas dari berdirinya Koperasi Adikarya Probolinggo Sejahtera yang resmi berbadan hukum sejak 23 November 2020 dan aktif pada awal Desember 2020 lalu. Harapannya teman-teman pengrajin batik se-Probolinggo itu bisa berkembang, bisa menyatu, kemudian bisa bergandengan tangan sehingga produk-produk mereka juga dikenal bukan hanya di Probolinggo melainkan masyarakat nasional dan harapannya juga masyarakat internasional. Kemudian kami menyediakan bahan baku buat mereka. Kami membantu dengan adanya koperasi ini sangat membantu teman-teman anggota untuk penyediaan bahan baku. Misal ada garapan sekian ratus potong, biasanya DP-nya kan biasanya kecil. Kemudian teman-teman itu bisa pinjam bahan dulu di sini, kemudian setelah terbayar garapannya itu bisa mengembalikan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto mengungkapkan, rumah batik ini dikelola oleh Koperasi Adikarya Probolinggo Sejahtera yang melayani kebutuhan membatik mulai kain, pewarna, dan kebutuhan membatik lainnya. Rumah batik dan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari petunjuk Ibu Bupati untuk membangun mindset kewirausahaan koperasi pada program rebranding koperasi pada tahun 2019, serta untuk mengembangkan usaha bersama bagi pelaku UMKM dalam wadah koperasi untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Rumah batik ini dibuka dan ini diinisiasi sebenarnya oleh Ibu Bupati kita. Ibu Bupati kita ini sangat perhatian kepada UKM. Jadi salah satunya bentuknya yaitu sewaktu membuka launching rumah UKM di kantor koperasi pada persis 1 tahun yang lalu. Pas tanggalnya itu adalah 23 kemarin. Sekarang kan 24. Nah, itu menyampaikan, nah kenapa kita ini tidak bersatu, pembatik-pembatik ini membuat sebuah koperasi supaya bahan baku yang ada tidak harus diimpor dari Jogja Solo. Nah ini mereka bersatu mendirikan sebuah koperasi, semua pembatik ngambil di koperasi ini. Nah selanjutnya juga diharapkan mampu mencukupi selain di koperasi itu sendiri, mungkin dari Pasuruan, mungkin dari Besuki, mungkin dari Jember, tidak perlu jauh-jauh. Nah ini salah satu. Sementara General Manager PT PJB UP Paiton Mariono mengaku bersyukur bersama-sama dengan APBBA Kabupaten Probolinggo mampu mewujudkan terbentuknya Rumah Batik Kabupaten Probolinggo di bawah Koperasi Adikarya Probolinggo Sejahtera. Dengan adanya rumah batik ini, kami akan berupaya mengembangkan batik
baik dari segi motif dan metodenya. Dalam rangka peduli terhadap lingkungan, kami juga berupaya membantu pengrajin batik menggunakan pewarnaan alami. Selain ramah lingkungan, juga enak dipakai. Semua ini merupakan upaya kami melestarikan lingkungan sehingga anak cucu kita bisa menikmatinya. Sedangkan Bupati Probolinggo, Hajah P. Tantriana Sari SE mengatakan, berdirinya rumah batik dan koperasi batik pertama di Kabupaten Probolinggo dan satu-satunya di Jawa Timur ini hendaknya harus menjadi tambahan semangat bagaimana memberikan upaya terbaik bagi masyarakat melalui wadah koperasi. Harapannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengrajin batik saja, tetapi juga masyarakat Kabupaten Probolinggo. Harapannya tentu dengan hadirnya koperasi bisa memperkuat ya proses bisnis para UKM batik di Kabupaten mampu menyelesaikan tantangan yang selama ini dihadapi dari hulu sampai dengan hilir. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan pendekatan melalui wadah koperasi ini. Kita tahu batik itu tidak hanya prosesnya tidak hanya di outlet aja, tetapi saya inginkan juga melalui koperasi ini kita persiapkan dapur-dapur mini batik dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Probolinggo. Apa itu contohnya? Contohnya adalah bahan baku, kemudian peralatan dan lain sebagainya. Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Pak GM, insya Allah kita akan berkolaborasi dan membagi tugas dan peran masing-masing, siapa berbuat apa, sehingga kita bersama-sama bisa membantu keberlangsungan industri batik di Kabupaten.